Hadirin jamaah subuh Masjid Miftahul Huda Raja Basanunyai Maret 2022. Talim kita pagi ini masih melanjutkan membahas hukum Islam. Kesempatan ini saya akan membicarakan kaidah-kaidah hukum Islam, al-qawaidul islamiyah. Dalam menetapkan hukum Islam, yang pertama dalilnya adalah Al-Quran, yang kedua sunnah, hadis Nabi Muhammad SAW, tiga ijtihad. Kemudian dalam menetapkan hukum ini juga harus mengetahui kaidah-kaidah hukum Islam. Al-qawaidul islamiyah, ini banyak sekali kaidah-kaidah ini untuk menetapkan hukum Islam. Kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasiduha, segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Kalau di dalam hadis Nabi itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung niat, kesengajaan niat. Ya. Kalau sengaja hukumnya itu akan berbeda, sanksi hukumnya juga. Kalau dia tidak sengaja, tidak niat, kesalahan semata-mata, dalam bahasa hukum pidana itu kan kulfa namanya, tersalah semata-mata. Nah ini juga beda, sanksi hukumnya itu akan lebih ringan, tidak sengaja. Berbeda sengaja membunuh, sengajaan, alat-alatnya yang cukup, semuanya alat itu memang biasa untuk membunuh, maka ini sudah dianggap hukum membunuh. Kalau tidak dengan alat yang biasa untuk membunuh, tahu-tahu orang itu hanya dipukul sama lidi, kok pada saat itu mati, ya. Nah ini kebetulan mati. Nah ini namanya akan berbeda hukumnya, sanksi hukumnya, toh. Iya. Jadi kalau tersalah semata-mata, nah kulfa tadi, ya, kita ini mau menembak kijang, ternyata kena orang yang kena tembak. Nah ini tersalah semata-mata, kulfa namanya itu. Kemudian kaidah hukum yang kedua, kesukaran itu harus dihilangkan. Ad-dararu yuzalu, kesukaran itu harus dihilangkan. Jadi jangan mencari yang sulit-sulit, yang susah-susah, ya. Tetapi yang darurat itu juga ada ukuran-ukurannya juga, ya. Jadi ada ukuran untuk menghilangkan darurat juga. Misalnya sakit itu sejauh mana sakitnya sehingga kita ini tidak wajib melaksanakan sholat misalnya. Sejauh mana? Ya, ada ukuran-ukurannya. Hanya sedikit sakit dikit lanjut tidak sholat misalnya. Nah ini bukan alasan yang benar tuh, ya. Kemudian al-adatu muhakamah, hukum adat itu jadi ketetapan hukum. Nah ini ada
hukum yang berlaku secara hukum adat, kebiasaan yang biasa dilakukan terus-menerus oleh masyarakat, ya. Nah, sehingga dia jadi ketetapan hukum, bahkan tidak kena sanksi hukum. Ini contohnya apa? Kalau adat Lampung itu misalnya karena orang tuanya nggak setuju, maka melarikan gadis. Kalau melarikan gadis ini kasarnya ngomong itu kan mencuri gadisnya orang, kan. Tapi karena ini sudah adat kebiasaan seperti itu dan aturan-aturan dalam adat itu juga dipenuhi, ya kan? Ya ada syarat-syaratnya, ya kan? Ya, jadi pergi kemana harus jelas, informasinya di mana, mau apa, ya kan? Ya, jadi ada aturan secara adat toh, ya gini. Kemudian kaidah hukum Islam yang lain, al-yaqinu la yuzalu bisyaki. Menetapkan hukum itu harus dengan keyakinan, ya keyakinan yang benar. Maka hakim itu diberi kewenangan untuk menetapkan hukum dengan keyakinannya sendiri. Setelah dengan ilmu pengetahuan yang ada, ilmu yakin, kemudian ainul yakin, fakta, ya kan, baru hakul yakin. Ini urutannya ini, dengan keyakinannya sehingga dia menetapkan hukum dengan pertimbangan yuridis secara hukum, aturan, dan pertimbangan non yuridis ada juga. Pertimbangan tidak secara hukum, secara psikologis, secara sosiologis. Makanya ketetapan hakim itu dalam menetapkan hukum itu sering ringan, ya. Karena apa? Karena ada faktor-faktor sosiologisnya, misalnya keadaan terpaksa, keadaan saat itu dia ini membutuhkan uang misalnya, saat itu khilaf alasannya itu, saat itu keadaannya mabuk dan sebagainya. Nah ini ada pertimbangan hakim di situ, maka jadi ringan putusannya itu. Faktor-faktor kendala, ya. Nah ini sehingga dia melakukan sesuatu kejahatan misalnya, ya. Nah ini yakin. Kemudian kaidah hukum yang lain, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ya. Menolak kerusakan itu harus didahulukan untuk mendapatkan kemaslahatan, ya. Nah ini jadi bagaimana supaya ketetapan ini jadi maslahat, menjadi baik gitu. Nah ini kaidah juga. Banyak hadirin jamaah subuh rahimakumullah, kalau kita mau jelaskan di sini tidak mungkin waktunya. Ini ada 10 kaidah, ada 20 kaidah dalam menetapkan hukum. Ini bisa kita baca sendiri, pelajari sendiri nanti lebih lanjut itu. Itulah yang namanya kuliah itu seperti itu, ya, punya tugas dan lain sebagainya. Nah itu, ya, baca bukunya. Ini kuliah Al-Islam, ya, di semester 4 Fakultas Hukum di Universitas Bandar Lampung. Nah demikian, semoga berkah dan manfaat di pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.